Shalom semuanya, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan topik dari kelompok kami yaitu dinamika kurikulum dan guru sebagai pemimpin kurikulum. Kami dari kelompok 9 yang meranggotakan Indah Ramayana, Luz Setia, Rika Devina Cahyani, Regina Saragi, Sarah Sariyati, Syaran Kagambe, dan Tania Angela. Topik yang akan kami bahas yaitu 1. Dinamika kurikulum secara umum, 2. Dinamika kurikulum di Indonesia, 3. Aspek dinamika kurikulum, 4. Faktor perubahan kurikulum, 5. Guru sebagai pemimpin kurikulum, 6. Peran guru sebagai pemimpin kurikulum, dan 7. WKA dan kesimpulan. Dinamika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti gerak yang berasal dari dalam, tenaga yang menggerakkan, dan juga semangat. Dinamika sering dikaitkan dengan kata pembaruan atau inovasi atau perubahan yang berjalan. Perubahan kurikulum adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru secara lebih baik yang didasarkan atas perbedaan satu atau lebih komponen kurikulum dalam 2 periode waktu yang berdekatan. Perubahan dapat dikatakan sebagian apabila perubahan tersebut hanya terjadi pada komponen kurikulum tertentu. Misalnya, perubahan metode mengajar saja atau sistem penilaiannya saja. Perubahan kurikulum yang bersifat menyeluruh terjadi jika dalam kegiatan kurikulum itu terjadi perubahan terhadap keseluruhan komponen kurikulum. Misalnya, perubahan itu mencakup komponen tujuan, isi, metode, media, organisasi, dan strategi pelaksanaannya. Dinamika kurikulum pendidikan bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan perkembangan pola pikir manusia dalam suatu masyarakat atau bangsa dan kemajuan suatu bangsa. Selanjutnya, dinamika kurikulum di Indonesia. Perkembangan kurikulum terjadi seiring dengan berkembangnya sistem pendidikan yang semakin modern dan tentunya karena adanya faktor perkembangan zaman. Beberapa kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama, Rencana Pembelajaran 1947, yaitu kurikulum yang lebih menekankan pentingnya pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan setara dengan bangsa lain. Yang kedua, Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini lebih memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, di mana tujuannya adalah untuk mengasah keterampilan siswa. Yang ketiga, Rencana Pendidikan 1964. Sasaran dari kurikulum ini adalah pancawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional, keprigelan atau keterampilan dan jasmani. Yang keempat, kurikulum 1968. Kurikulum ini berfokus kepada pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus, di mana jumlah mata pelajarannya 9 yang hanya memuat mata pelajaran pokok saja. Yang kelima, kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan yang lebih efektif dan efisien dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Selanjutnya yang keenam, kurikulum 1984, yaitu kurikulum yang berfokus kepada proses skill approach dengan model pembelajaran cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning. Yang ketujuh, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999, yaitu pada kurikulum ini ditambahkan materi muatan lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Yang kedelapan, kurikulum 2004 KBK, kurikulum berbasis kompetensi, yaitu kurikulum yang mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai, spesifikasi indikator evaluasi untuk mengembangkan keberhasilan capaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Yang kesembilan, kurikulum KTSP 2006 menekankan pada kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang memberikan otonomi kepada sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan yang puncaknya tugas itu diemban oleh masing-masing guru mata pelajaran. Yang terakhir adalah kurikulum 2013. Kurikulum ini memberikan penekanan pada penilaian autentik dan memberikan pedoman pengajaran yang terdiri dari 4 aspek penilaian, yaitu pengetahuan, keterampilan, sosial, dan spiritual. Topik pembahasan yang ketiga yaitu aspek-aspek dinamika kurikulum. Kurikulum harus memperhatikan aspek-aspek perkembangan iptek dan imtak, terutama menyangkut yang pertama, penyiapan dasar keterampilan, yang kedua, kecerdasan, ketiga, kreativitas, serta yang keempat, kepribadian. Terdapat juga beberapa landasan dalam mengembangkan kurikulum. Yang pertama, landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum, berupa asumsi-asumsi atau rumusan yang diperoleh dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Yang kedua,
Landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum. Maksudnya, harus dilandasi oleh psikologi sebagai acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku peserta didik harus dikembangkan. Landasan yang ketiga dan yang terakhir yaitu landasan sosiologis dan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang meliputi kebudayaan, masyarakat, dan juga teknologi. Faktor perubahan kurikulum yaitu yang pertama, bebasnya sejumlah wilayah tertentu di dunia ini dari kekuasaan kaum kolonialis. Akibat dari masa penjajahan dahulu, di mana sistem pendidikan masih melekat dari penjajahan yang tidak sesuai dengan Indonesia dan juga tidak mencapai tujuan dengan baik, di mana sistem dahulu tidak menyampaikan pada tujuan nasional merdeka. Yang kedua, perkembangan IPTEK yang pesat sekali. Akibat dari kemajuan IPTEK yang sangat pesat, maka timbul keinginan untuk memperbaiki dan memajukan kurikulum agar dapat mengikuti perkembangan dengan baik. Dan yang ketiga adalah pertumbuhan penduduk yang pesat. Semakin banyak jumlah penduduk, maka bertambah pula jumlah orang yang membutuhkan pendidikan. Hal ini menyebabkan bahwa cara pendekatan yang telah digunakan selama ini dalam pendidikan perlu ditinjau kembali dan kalau perlu diubah agar dapat memenuhi kebutuhan akan pendidikan yang semakin besar. Guru sebagai pemimpin kurikulum. Guru merupakan agen perubahan bagi murid tentang pengetahuan yang semula tidak tahu menjadi tahu. Sekolah menjadi wadah pendidikan yang kompleks, bukan hanya bertujuan untuk menjadikan anak-anak didik sebagai penghafal pengetahuan saja. Di sini ditekankan bahwa seorang guru dapat mentransformasi pengetahuannya kepada murid-murid, bukan hanya sekedar pengetahuan penghafalan saja. Pendidik Kristen di sini adalah pengenalan akan Allah, Sang Pencipta, melalui pelajaran, melalui sikap hidup dan teladan kehidupan guru tersebut. Lalu, apa guru sebagai pemimpin kurikulum? Guru sebagai kurikulum yang hidup. Sebagai seorang pemimpin kelas, pandangan hidup yang dimiliki seorang guru tersebut dapat menghasilkan beragam pendekatan kurikulum yang berbeda, atau dasar pemikiran seorang guru dapat menghasilkan cara pendekatan yang berbeda. Makanya, guru adalah kurikulum itu sendiri juga. Contoh sederhananya, kita sudah belajar kalau kurikulum itu adalah alat dan guru adalah penggerak alat tersebut di dalam kelas atau yang memimpin kurikulum tersebut agar berjalan di dalam kelas. Contohnya, satu kurikulum dapat teraplikasi berbeda-beda tergantung dari worldview atau dasar pemikiran guru tersebut. Jadi, peran guru di sini adalah mengimplementasikan agar kurikulum tersebut dapat berjalan dengan sesuai, tentu dengan cara pandang atau worldview guru tersebut sendiri. Jadi, sebagai guru Kristen, kalau kita menggunakan worldview Alkitab sebagai dasar pandangan kita, maka cara pendekatan kita kepada siswa juga akan mencerminkan firman-firman di Alkitab. Masih menindaklanjuti penjelasan sebelumnya tentang guru sebagai pemimpin kurikulum, kami mendalami lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kurikulum tentu memerlukan guru sebagai peran pemimpin siswa dalam kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran dan visi sekolah. Yang berarti, jika tidak ada guru, maka kurikulum yang telah ditentukan sekolah itu tidak akan tercapai. Kutipan dari Meller dan Katzenmeyer di tahun 1969 mengatakan, perubahan dalam kelas kita hanya dapat terjadi sebagai hasil kepemimpinan guru, dengan tentu dukungan kepala sekolah. Poin yang kedua, siapapun yang terlibat dalam kepemimpinan kurikulum harus mengembangkan visi kurikulum yang jelas. Artinya, perbaikan kurikulum yang dilakukan sekolah harus dapat mendukung perubahan yang lebih positif sesuai waktu dan realistis, sehingga guru dapat mengimplementasikan program yang berlaku ke dalam kelas dan pembelajaran yang akan semakin baik. Selanjutnya, apa saja peran yang termasuk sebagai pemimpin kurikulum? Yang pertama, pemimpin mata pelajaran. Guru menjadi pemimpin dalam mata pelajaran untuk dapat memperbaiki proses belajar mengajar. Guru dapat menilai dan mengevaluasi keefektifan pembelajaran dan merancang atau memperbaiki kembali metode atau strategi yang dapat digunakan untuk mendukung mata pelajaran. 2. Guru-guru yang memimpin. Guru yang memimpin dimaksudkan adalah guru yang dapat memimpin guru mata pelajaran atau sebagai koordinator kurikulum.
Guru yang memimpin memiliki peran yang dapat memberi umpan balik kepada guru pemimpin mata pelajaran. Maka, guru yang memimpin dapat berperan sebagai mentor, pelatih, maupun konsultan yang menyediakan sumber daya untuk membantu memperbaiki pelaksanaan program yang telah dibuat, baik itu untuk sekolah maupun untuk siswa. Yang ketiga, pemimpin panitia kurikulum atau satuan tugas. Dalam hal ini, guru maupun anggota kepanitiaan kurikulum dapat memilih seri buku atau bahan ajar yang akan digunakan. Yang keempat, menjadi mitra dalam mengembangkan satuan pembelajaran dan pelajaran baru. Dalam hal ini, guru-guru mitra dapat bekerja sama dalam merancang dan merencanakan pembelajaran. Yang kelima, yaitu pemimpin profesional. Guru-guru dapat membuat ataupun menghadiri workshop perkembangan profesional dan membagikan setiap pengalaman yang didapat agar dapat saling meningkatkan kualitas guru dalam merancang pembelajaran, kurikulum, maupun program-program lainnya. 6. Pembicara kepada orang tua siswa. Guru dapat berperan untuk memperkenalkan bentuk kurikulum sekolah pada orang tua. Guru harus dilatih untuk memiliki sikap kepemimpinan sehingga orang tua siswa juga dapat mempercayai dan mendukung program belajar yang telah dirancang sekolah. Selanjutnya, sifat yang diperlukan sebagai guru Kristen pemimpin kurikulum. Sebagai guru Kristen yang memimpin kurikulum, perlu sifat dan strategi yang juga sama digunakan Yesus dalam melaksanakan kepemimpinannya. Ada beberapa, yang pertama yaitu memiliki hubungan yang benar dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Sebagai kepala sekolah maupun guru, tidak layak untuk memimpin kecuali mereka mau memberikan diri mereka sendiri kepada kepemimpinan yang lebih besar dari kepemimpinan mereka, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, jadilah misioner dan jalanilah visi Anda. Melaksanakan panggilan itu karena mempunyai keinginan untuk melayani Allah, siswa-siswi, dan guru-guru. Yang ketiga, berdoalah bagi guru-guru dan siswa-siswi Anda. Tahu bahwa kekuatan mereka datang dari Allah, bukan dari diri mereka sendiri. Menyerahkan semua proses yang dapat membentuk mereka sesuai dengan harapan Allah. Yang keempat, berinvestasilah pada guru dan siswa, serta perlengkapi mereka. Pikulah tanggung jawab dan otoritas bersama-sama tanpa mengharapkan imbalan. Melayani guru-guru dan siswa-siswi juga adalah bentuk kita melayani Allah. Maka dari itu, perlu adanya kerendahan hati sebagai sikap seorang pemimpin yang melayani. Yang kelima, berbicara dan bertindak bijaksana namun terbuka. Dengan adanya Roh Kudus yang juga memberikan hikmat untuk memimpin, maka kita juga semestinya dapat menghadapi segala hambatan dan masalah yang ada dengan penuh integritas dan kasih. Yang keenam, undanglah dan doronglah guru dan siswa menjadi mitra dalam komunitas. Untuk membentuk komunitas, perlu adanya rasa kebersamaan untuk bersatu. Kebersamaan tersebut harus memiliki nilai dan tujuan yang jelas, saling mendukung, dan memberi feedback untuk kebaikan sekolah. Dan yang terakhir, yaitu memimpin dengan otoritas. Memiliki sifat berkuasa tetapi bukan seorang otoriter. Tidak memaksakan pandangannya kepada orang lain, melainkan menerima orang lain untuk berpikir dan berpendapat. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu WKA dan kesimpulan. Dinamika kurikulum memiliki tujuan untuk memperbaiki serta meningkatkan kualitas pendidikan seiring dengan perkembangan pola pikir manusia. Menyusun dan merumuskan kurikulum bukan suatu perkara yang mudah. Sebelum melakukan perubahan, pemimpin kurikulum perlu mengenal dan membicarakan aspek yang berhubungan dengan peran dan pekerjaan guru-guru yang dapat mengubah sebagai hasil pembaruan kurikulum yang diusulkan. Misalnya, pola kerja, pandangan pengetahuan dan siswa, pengelolaan kelas, atau hubungan antara siswa dan guru. Kurikulum juga tidak dapat dipisahkan dengan guru. Kehadiran kurikulum dapat mempermudah guru untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Selain itu, guru sangat berperan penting dalam memimpin kurikulum. Guru sebagai pemimpin yang melayani dan memberdayakan siswa. Semua pemimpin memiliki tugas sebagai pelayan perlu menunjukkan rasa belas kasihan. Tuhan Yesus sendiri telah memberi contoh kepada kita sebagai seorang pemimpin perlu memimpin dengan kasih
kasih, kerendahan hati, dan integritas, serta berhati hamba. Dalam Markus 10, ayat 43-45, di sini Tuhan Yesus menekankan suatu prinsip kebesaran melalui pelayanan. Berikut adalah referensi yang digunakan oleh kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.